mendengarkan tidak kurang sejumlah pengamat, sejumlah politisi, dan juga kalangan masyarakat yang melakukan spekulasi seperti itu. Tidak, itu memalukan. Untuk urusan negara, urusan rakyat, urusan masa depan, lantas kita dagang sapi. Saya tahu politik itu kompromi, politik itu take and give, politik itu juga konsensus, tetapi tidak dengan seperti itu. Menawari Demokrat, kalau SBY mau menaikkan harga BBM, saya kasih jabatan A, B, C, D, itu memalukan dan tidak boleh terjadi. Mengkhianati rakyat. Dan Demokrat tidak haus kekuasaan. Kami tahu, sudah pernah memimpin di pemerintahan, saatnya berbenah diri, saatnya membangun kembali, sambil melihat pemerintahan yang akan datang. Memastikan bahwa mereka menjalankan negara dan pemerintahan dengan sistem dan manajemen yang benar. Sesuai dengan konstitusi, rasional, bebas dari kepentingan yang sangat kental dari masing-masing pejabat negara. Itu yang akan Demokrat lihat. Dengan demikian, tidak ada sama sekali. Dan urusan naikkan BBM, bayangkan kalau di barter atau diganti dengan iming-iming jabatan, itu juga memalukan. Kami rasional untuk menentukan sebuah kebijakan jelas mengapanya. Dan oleh karena itu, melalui wawancara ini, terima kasih Michelo karena ditanyakan, tidak pernah saya bisa diajak dagang sapi seperti itu. Saya juga punya kehormatan, punya pikiran yang jernih dan yang penting, tidak boleh sama sekali. Untuk urusan yang maha penting, diminta deal, tawar-menawar, diiming-imingi. Kami tidak akan tergiur dengan iming-iming kekuasaan itu. Terus terang saya katakan memang Partai Demokrat dan saya diajak oleh kedua-duanya dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi saya sudah mengatakan, Partai Demokrat lebih baik menjadi penyeimbang yang betul. Tidak masuk ke kubunya Pak Jokowi, tidak masuk pula ke kubunya Pak Prabowo. Sebab kalau Partai Demokrat masuk ke situ, sudah bisa dibayangkan, politik 5 tahun ke depan, Demokrat ikut terlibat dalam politik yang amat keras. Yang saya katakan tadi, intip mengintip, serang menyerang, hancur menghancurkan. Dan itu bukan kepribadian saya. Itu bukan kepribadian Partai Demokrat. Kami punya prinsip dan etika politik tersendiri. Oleh karena itulah, dengan sistem apapun ada plus dan minusnya. Tetapi kalau saya pribadi, SBY pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau kita memang dulu ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Tetapi juga tidak boleh, ya sudah itu saja. Ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami memiliki posisi yang tepat, karena kami harus jernih dan rasional, dan kami tidak akan ikut-ikutan. Pokoknya kalau ini A, ini B. Kalau ini 1, ini 2, tidak. Kalau kita jernih berpikir, ini yang berseberangan ini siapa, yang berbeda pendapat secara keras siapa. Ini kan di parlemen, antara kekuatan politik A dengan kekuatan politik B. Mengapa kok dilarikan ke SBY? Tapi itulah politik di negeri kita. Saya paham, meskipun saya berdoa dan tentunya bangsa ini harus bekerja keras, suatu saat demokrasi kita makin matang, makin rasional dan makin berkualitas, ya. Kecuali kalau ini bukan undang-undang, misalkan peraturan pemerintah, nah saya bertanggung jawab, atau peraturan presiden. Saya mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang nyata-nyata tidak tepat, nah saya mengkhianati reformasi. Saya dikatakan meninggalkan titik hitam dalam demokrasi. Ini undang-undang. Semua tahu, aturan mainnya dirumuskan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah menunggu sekarang ini, karena DPR-nya yang masih terbelah. Nah, dalam konteks itu, satu hal jelas tidak tepat dan benar tidak relevan, kalau justru seolah-olah saya yang harus bertanggung jawab semuanya. Meskipun saya berpikir sangat keras sekarang ini. Secara moral memang saya patut untuk ikut
menyumbangkan pikiran saya. Itulah yang sedang saya lakukan. Tidak apa namanya, disudutkan pun saya akan menjalankan tugas saya bagaimana undang-undang ini betul-betul baik dan tepat bagi kita, bagi demokrasi kita, dan bagi masa depan negara kita.